Kita masih ditinggali sebuah bangunan yang ya boleh dikatakan 80% masih megah. Dan itu sangat berbeda. Dan boleh jadi tidak ada di lain tempat di Indonesia. Karena bergaya campa. Di Kabupaten Sidoarjo yang sekarang wilayah, saya bilang wilayah ya, wilayah Sidoarjo itu setidaknya ada sekitar puluhan lebih lah dari puluhan prasasti berkait dengan Sidoarjo. Ya. Kawan-kawan Boys, Mas Sudi ini Dr. Sudi Harjanto. Mas Sudi, kegiatan sekarang yang masih aktif di Ketua Komunitas Sidoarjo Masa Kuno. Iya. Iya. Apa itu, Mas? Ya, mula-mula sih kok apa ya, di komunitas yang senang cagar budaya. Ya, kebanyakan sih awal-awalnya sih teman-teman yang concern di ini apa, era klasik, era Hindu-Buddha, peninggalan-peninggalan di apa, khususnya di era di kawasan Jawa Timur sih semula. Terus kemudian banyak juga teman-teman apa lokal Sidoarjo, mahasiswa, terus banyak pecinta sejarah juga. Akhirnya kita mengkhususkan lah, memfokuskan kepada tinggalan-tinggalan Yang ada di Sidoarjo, khusus yang berkaitan dengan Sidoarjo gitu. Tapi Mas Sudi ini kan kelahiran Surabaya. Iya. Kenapa milih Sidoarjo? Ya terpaksa, rumahnya di Sidoarjo. Kerjanya di Sidoarjo. Ini serius loh, kenapa kok milih Iya. Sidoarjo? Iya. Apa banyak peninggalan sejarah kah di situ? Enggak, pertama ya nggak mikir gitulah. Ya memang rumahnya di Sidoarjo sekarang, kerjanya di Sidoarjo gitu. Terus ada judulnya lagi Sidoarjo Masa Kuno. Maksudnya tempo dulu gitu ya? Oh beda, karena ada yang komunitas yang namanya itu kan, tapi BA kita harus beda. Ini spesifiknya gimana, Mas? Nggak ada sih, semula ya memang kumpul-kumpul aja yang ya seneng-seneng tentang masa lalu lah. Tapi dengan berjalannya waktu kan tidak hanya yang era klasik Hindu-Buddha, juga ada era kolonial, yang terus kemudian era-era perjuangan, jadi ada gitu. Ada yang suka kereta api, ada juga ya banyak macam lah. Iya, iya. Tapi bicara tentang masa lalu Sidoarjo. Oke. Itu berdirinya mulai kapan, Mas, komunitas itu? Kita nggak pernah resmi. Ya kisaran kalau saya aktif ya, artinya kalau saya beri sendiri ya mungkin ya. Saya sih senangnya serba kuburan ya dulu ya, sejak muda lah. Iya, Cuma belum banyak teman yang ketemu teman yang sefrekuensi ya. Sobo kuburan itu maksudnya sobo makam gitu, Mas? Iya. Terus ngapain? Ya nyari siapa dia, kenapa harus dimakamkan di sini, bagaimana sejarahnya dia. Sebentar.
Sobo kuburan, Sobo makam kan? Iya. Terus di situ kegiatannya apa gitu Mas Sudi? Ya tanya aja. Saya nggak, ya beda ya mungkin yang mungkin orang lain ya nggak tahu, nggak sih ngomongin. Saya ya cuman mutuin lisannya, mutuin ini. Ya seneng aja kadang-kadang itu. Serius ini? Iya serius. Sudah lama? Sudah lama. Oke, Mas Sudi ini visinya apa sebenarnya Mas? Visinya, pengennya tuh seperti apa gitu? Nggak semula ya bisa seneng aja. Kan repot ya saya. Iya. Ya seneng aja. Suka saja. Terus di kemudian hari ya kayaknya ketemu candi atau reruntuhan candi. Iya. Atau apa, ini kok nggak ada cerita gitu loh. Oke. Ya namanya orang kepo ya, orang akhirnya cari-cari akhirnya ketemu. Pengen tahu. Terus di kisaran tahun 2015-2016 lah mulai itu ada banyak yang ketemu satu frekuensi, saya teman-teman itu banyak. Ternyata yang lebih gila dari saya lebih banyak. Terus ada peneliti-peneliti yang memang khusus itu lebih banyak. Terus ada departemen dari pemerintahan itu ada. Ya mungkin kayak departemen sejarah, departemen arkeologi, filologi. Ada ilmunya memang. Iya, oke. Nah, itu. Yang dari Mas Sudi sudah napati dari beberapa peninggalan sejarah itu apa Mas? Ya Candi Pari dong. Kita masih ditinggali sebuah bangunan yang ya boleh dikatakan 80% masih megah. Dan itu sangat berbeda. Dan boleh jadi tidak ada di lain tempat di Indonesia. Karena bergaya campa. Bergaya? Campa. Campa. Campa apa itu Mas? Nah. Jadi menarik kan? Nah. Campa, ya negeri Campa. Itu gimana Mas, negeri Campa? Maksudnya gimana? Campa itu kan arsitekturnya ya klik aja lah. Sekarang enak ya aku nyuruh. Klik aja negeri Campa. Ya sekarangnya ada di sekitar Vietnam dan Kamboja. Tuh. Tapi itu gayanya Hindu. Kalau di candi-candi yang lain, Buddha atau apa, ada Mahakala, ini nggak ada hiasannya. Adanya cuma satu Shangka saja. Cuman ada angka tahunnya. Nggak tahunya ayam muruk. Dan itu berwarna arisnya. Ada sisa-sisa warnanya. Jadi candi itu berwarna. Gitu ya? Kalau kita lihat warnanya cuma warna batu aja ya? Iya sekarang. Sisa-sisanya ada. Sebelumnya warnanya apa Mas? Sementara yang dalam itu kalau nggak salah kira-kira kemungkinan ya itu putih. Kalau yang luar mungkin ya. Kalau nggak putih atau apa, sisa-sisanya mungkin ada lah, itu mungkin yang ahlinya. Itu kan berdasarkan diskusi, bukan hanya saya. Jadi candi itu banyak hasilnya berwarna. Namanya Vajralepa. Sekarang jadi Dilepo. Nah, ini ya Dilepo. Apa ya? Dicat ulang bukan? Cat ulang. Ya lepa. Istilah Dilepo itu dari kata lepa. Jadi kadang-kadang ada beberapa itu kalau kena cahaya, dia bercahaya berwarna. Ada yang kuning, biru. Sidoarjo itu kota delta. Iya nggak sih Mas? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung siapa yang ngata. Nah, gitu. Tapi memang kalau yang definisi sekarang Sidoarjo yang sekarang memang diapit oleh dua sungai besar. Karena Sidoarjo kabupaten di tepi laut, tapi tidak punya pantai. Iya. Baru sadar kan? Tidak punya. Nggak punya pantai kan? Oke. Nah iya toh. Benar. Laut. Di tepi laut, tapi nggak punya pantai. Saya juga nggak tahu. Loh ya sih sedimentasi ini semuanya muara dari sungai-sungai baik besar maupun kecil. Mungkin image yang terbangun itu adalah delta itu poros air gitu ya Mas, sehingga nanti itulah pentingnya belajar sejarah. Kalau ingin kamu tahu belajarnya masa lalu, belajar dari masa lalu untuk masa depan. Dari pengamatan Mas Sudi sendiri, ada perubahan-perubahan nggak Mas? Banyak,
sangat banyak. Gak akan pernah bisa membayangkan. Kita aja nggak usah salah. Peta tahun 1806, 1892, 1872 aja. Itu sudah yang paling mendekati real yang sekarang. Itu pun sudah banyak perubahan. Apalagi tahun 1600 yang masih sketsa. Pengaruh nggak sih Mas gitu ke sejarah Mas? Akhirnya sejarahnya hilang gitu. Iya, pasti. Mungkin kita aja ditemuan di Kabupaten Sidoarjo yang sekarang wilayah, saya bilang wilayah ya, wilayah Sidoarjo itu setidaknya ada sekitar puluhan lebih lah dari puluhan prasasti berkait dengan Sidoarjo. Jauh sebelum era Medang sudah ngomong Jenggolo apa nih. Jauh dari masa Jenggala itu wilayah Sidoarjo itu sudah eksis. Gimana nggak mau tahu kalau nggak mau belajar sejarah. Nah, tapi kemudian generasi kita, generasi saya mungkin ke depan itu anak cucu kita lah ya Mas. Sepakat sih nggak sih kalau Mas Sudi sejarah itu harus dirawat, jangan sampai hilang gitu. Tapi semakin kesini kan akhirnya bukan salah, tapi berbelok ya Mas ya. Ya tergantung interpretasi dong. Bagaimana cara kita menyajikan. Sejarah itu ya sekian detik pun sekarang sudah jadi sejarah. Tinggal kita mencatat. Nggak, misalnya ada perubahan-perubahan tadi Mas. Misalnya candi terus dilepo ya Mas ya. Kan nanti ada perubahan gitu. Kemudian nanti yang awalnya ada pagernya terus pagernya dipugar. Nah, ini satu lagi. Misalnya gini. Kalau sampean semua, nah ini kan banyaknya kan candi cuman foto selfie, hai gitu. Iya. Harusnya banyak belajar dong. Itu kenapa? Misalnya ya, bata yang kuno itu kok gak lumutan. Bata yang baru yang untuk renovasi kok lumutan. Mbok ya itu dipikir. Kenapa? Itu kenapa strukturnya Candi Pari itu kok tahan gempa? Sedangkan yang Candi Sumur yang sekian ratus meter ambiar. Terus yang kuburan itu kan ya, kemungkinan besar ada juga candi. Kok ya ambiar semua? Kok Candi Pari meleger? Ada apa? Mbak ya diteliti. Sudah tahu kita ini jalurnya gempa. Ya harus prepare dong. Bagaimana? Lu nenek moyang kita itu sudah ada, misalnya bikin umpak, kenapa begini, kayak begini. Itu semua tahan gempa. Kenapa kita tidak belajar dari masa lalu? Oke. Kembali ke Hindu-Buddha tadi ya. Silakan ya. Mas. Silakan. Kembali ke Hindu-Buddha tadi yang diteliti oleh Mas Sudi tadi, banyak-banyakan ke candi yang Hindu-Buddha gitu Mas. Wah, kalau nerangkan apa itu candi, panjang lagi. Itu jauh, ya gini aja lah. Ya ibarat kayak sekarang kalau yang apa ya dominan sekarang apa lebih banyak muslimnya gitu ya. Ya bikin tempat ibadah kan ya lumrah kan banyak. Ya kan dulu mungkin Islam belum banyak, Kristen juga belum banyak. Yang lebih dominan kan Hindu Buddha. Ya maklum aja tiap desa ada kok ya wajar lah. Itu ya sesimpel itu aja mikirnya, nggak usah jeru-jeru. Tapi bener nggak sih orang-orang sejarawan, pengamat sejarah itu agak nyeleneh gitu Mas? Wah ya itu terserah yang ngamati. Iya bener ya Mas ya? Enggak juga lah ya, sing normal-normal lebih banyak ya. Atau apa ya bahasanya tadi, idealis, super idealis gitu Mas? Enggak juga lah ya, mungkin definisi kecintaan mereka kan juga beda-beda ya, itu aja. Apa sih Mas yang membuat cinta dengan cagar budaya itu apa? Wah ini definisi yang agak susah itu. Tapi harus dijawab. Ya yang penting ya cinta lah ya. Terus kalau kita nggak kita yang merawat siapa? Mau cerita ke anak cucu terus siapa? Kalau nggak ada cerita siapa? Ya karena fakta sejarah itu memang sakit. Kalau tahu sejarahnya, oh Indonesia kapan siapa lemah lembut, jadi tukang perang, tukang bacokan kita itu. Buktinya apa? Itu senjata masing-masing suku kan punya senjata. Iya. Nah berarti siapa? Ya tukang tawuran kan.
Tapi fakta kayak begitu tidak pernah diajarkan. Indonesia itu orang baik-baik, begini, lemah lembut. Begini. Padahal di sini ya tukang ngono. Tukang tawuran? Iya tukang tawuran tuh. Tawuran itu kalau bahasa Surabaya itu tawuran itu bahasa Surabaya. Mungkin kalau di luar Surabaya taunya ya royokan. Tapi kalau Mas Budi ini yang paling seneng banget Mas, ini apa yang banyak yang diteliti Mas? Paling seneng itu ya apa ya? Dari Sidoarjo masa kuno tadi. Mungkin saya lebih ke era klasiknya ya, karena jarang yang bahas tentang masa klasik itu. Ya karena minim studinya, bahannya, literasinya juga minim, tapi ada. Dan Mas Budi sampai hunting ke kuburan, ke makam juga loh ya Mas. Saking pengen tahunya itu kan. Bahkan sampai ke gunung, harus di gunung juga banyak kan mandala-mandala di gunung, di puncak gunung atau di dekat gunung. Itu. Ya banyak lah. Sorry tuh sih Mas, itu kan juga memakan biaya kan Mas, anggaran kan? Ya pastilah. Terus gimana itu anggarannya? Ada yang support atau gimana? Support. Ya duit dewe matu. Iya. Kadang-kadang kepuasan itu kan tidak bisa diukur dengan duit ya kadang-kadang ya. Tapi ya duit itu juga pengaruh. Ya pastilah ada. Apa kendala itu pasti ada lah. Ya namanya kita suka ya santai aja lah ya. Ya sebisa mungkin ya lek waktu kerja ya kerja. Pas ada kesempatan libur ya dolan. Ya sambil gitulah. Iya. Jadi banyak yang ingin diketahui, banyak kepo lah. Dan itu emang nggak murah Mas, saya tahu. Ongkosnya juga mahal. Kadang-kadang mungkin itu yang termasuk cagar budaya dilindungi oleh pemerintah daerah misalnya, pastinya juga tidak mudah untuk bisa mengakses ke situ. Ya yang penting kan mau saja dulu. Terus kemudian ya, apalagi kalau sekarang undang-undang cagar budaya sudah pasti sudah ada PP-nya, terus ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Ya mau nggak mau ya Pemda ya, pemerintah harus wajib melaksanakan itu. Harus itu sudah ada undang-undangnya kok. Ya harus punya TACB, punya kita aja museum nggak punya. Sidoarjo itu nggak punya museum, museumnya itu museum Embutan Tular itu miliknya museumnya provinsi, bukan miliknya Kabupaten Sidoarjo. Cuman letaknya ya Mas ya. Kebetulan letaknya di Sidoarjo. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selalu Mas Budi. Sama-sama, terima kasih.